Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau menceritakan kisah di mana pelaku kejahatan bisa melarikan diri dan hidup bebas selama belasan tahun. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Right? Research of it. I mean, obviously. A lot. That hole should be right here. Right here. Very shocking for him to shake him up. So when he opened the door and see me with the gun, he saw me with the gun to my head. He would have no reaction. He would keep staring at me. He said, that's a very good idea. Go to the basement to do that because you're going to splash my paintings. You're going to splash blood all over my paintings. And I got very angry. If he hadn't said that, I would be dead, he would be alive. Carl Herrick lahir pada tanggal 24 Desember 1963 di Newton Falls, Ohio. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia tumbuh besar di kota kecil itu dan setelah lulus dari SMA dia bergabung dengan militer. Carl bertemu dengan istri pertamanya Rhonda di sebuah pesta formal militer. Kemudian mereka menikah dan memiliki 2 orang anak. Namun mereka bercerai pada tahun 1998 tetapi tetap menjaga hubungan yang baik di antara mereka berdua. Setelah menyelesaikan dinasnya di militer, dia bekerja sebagai pilot untuk penerbangan Southwest Airlines dan bergabung dengan Angkatan Udara Amerika. Pangkatnya bahkan dinaikkan menjadi mayor dan ditugaskan di Teluk Persia. Dia menerbangkan misi logistik dan misi penyelamatan di zona pertempuran. Rekan sejawatnya mengatakan kalau Carl adalah sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Saat dalam misi rutin di Peru, Carl bertemu dengan seorang wanita muda bernama Carla del Castillo yang dia sebut sebagai cinta dalam hidupnya. Kemudian Carla ikut pindah dengan Carl ke Ohio, tetapi setelah berjalan 2 tahun, hubungan mereka menemui jalan buntu. Carla menginginkan pernikahan dan mempunyai anak, tetapi Carl tidak menginginkan hal itu. Mereka pun putus, namun 6 bulan kemudian Carl menyadari kesalahannya. Dia mencoba berbaikan dengan Carla tetapi Carla menolaknya. Pada bulan April 2005, Carl bertemu dengan Claudia Sobral di sebuah situs kencan. Claudia seorang wanita berusia 40 tahun, berasal dari Brasil yang sudah pindah ke Amerika Serikat sejak tahun 1989. Dan dia sudah menjadi warga negara Amerika saat menikah dengan seorang dokter, namun setahun setelah pernikahannya mereka bercerai. Ketika dia berkenalan dengan Carl, Claudia adalah seorang akuntan sukses yang tinggal di kota New York. Carl jatuh cinta dengan Claudia, bahkan dia bercerita dengan temannya kalau Claudia ini mengingatkan dia akan Carla. Dan sudah 2 kali dalam hidupnya, Carl membiarkan cinta sejatinya menghilang dari kehidupannya. Sehingga dia bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi untuk yang ketiga kalinya. 6 minggu setelah pertemuan pertama mereka, Carl melamar Claudia dan mereka menikah di Las Vegas pada bulan Juni 2005. Dan setelah menikah, Claudia ikut tinggal bersama Carl di Ohio, di mana Carl baru saja membeli sebuah rumah di dekat rumah orang tuanya. Namun di tanggal 12 Maret 2007, Carl mulai tidak terdengar kabarnya. Dan 3 hari kemudian pada tanggal 15 Maret 2007, Carl tidak muncul pada jam kerjanya di stasiun Angkatan Udara Youngstown. Teman kerjanya Gary Dodge langsung merasakan ada yang tidak beres, karena Carl tidak pernah membolos selama pekerjaannya. Gary mencoba menghubungi Carl namun tidak ada jawaban. Dia juga meninggalkan voicemail namun lagi-lagi tidak ada respon. Gary langsung menelpon 911 untuk memeriksa keadaan temannya itu.
Pihak berwenang melewati rumah Carl dan mencoba mengetuk pintu rumah itu, tetapi tidak ada jawaban. Polisi mencoba meminta tolong ke ayah Carl untuk membukakan pintu rumah. Dan benar intuisi temannya, Carl ditemukan tak bernyawa di bawah tangga rumahnya. Terdapat 3 luka tembakan, sekali di kepala dan 2 kali di punggungnya. 2 peluru lagi ditemukan terjatuh di lantai, dan dari posisi luka diperkirakan pelaku saat itu berdiri di atas tangga. Tubuh Carl ditutupi selimut yang diyakini penyelidik mengindikasikan kalau pelaku itu mengenalnya. Tidak ada tanda pembobolan, juga tidak ada barang yang diambil dari dalam rumah. Penyelidik juga menemukan senjata yang digunakan di dalam sebuah lemari di lantai atas. Mobil Carl juga ada terparkir di depan rumah, namun di dalamnya ditemukan koper yang dikemas dengan tergesa-gesa dan ponselnya Carl. Menunjukkan saat itu dia sedang terburu-buru hendak pergi. Yang anehnya tidak ada tanda-tanda Claudia di dalam rumah dan mobil BMW-nya juga hilang. Penyelidik berbicara dengan teman dan keluarga Carl dan mengetahui kalau pernikahan mereka sangat bermasalah. Saat hubungan mulai tidak baik, Claudia mulai bertindak semaunya sendiri. Di awal tahun 2007, Claudia sempat mengundang keluarga Carl untuk datang ke rumahnya menghadiri pertemuan darurat. Dan di pertemuan yang tidak diketahui oleh Carl itu, Claudia menuduh Carl melakukan kekerasan emosional terhadapnya. Claudia juga pernah menelan sebotol pil obat dan pergi keluar dengan mobilnya sampai terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Berdasarkan fakta yang ada, teman dan keluarga Carl mencurigai kalau Claudia lah pelakunya. Penyelidik juga mengetahui pada tanggal 9 Maret, Claudia menutup rekening banknya dan mengirimkan $9.900 kepada ayahnya di Brasil. Dan keesokan harinya, Claudia pergi untuk membeli senjata api dan menghabiskan harinya berlatih di sebuah lapangan tembak. Pada tanggal 10 Maret, Carl sempat mampir mengunjungi mantan istrinya dan menceritakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan Claudia dan akan pindah ke rumah yang disewanya. Mobil BMW Claudia berhasil dilacak dan ditemukan di Bandara Internasional Pittsburgh. Claudia telah terbang dari sana ke New York pada tanggal 12 Maret sebelum menaiki pesawat menuju ke Sao Paulo, Brasil. Pihak berwenang mengajukan tuntutan pembunuhan kepada Claudia dan mengeluarkan surat penangkapannya pada 12 April 2007. Konstitusi Brasil secara tegas melarang ekstradisi warganya walaupun terkait dengan kasus kriminal apapun. Pemerintah Brasil pada awalnya tidak kooperatif dalam upaya Amerika untuk membawa pulang Claudia untuk diadili. Brasil hanya menawarkan untuk mengadili Claudia di bawah sistem peradilan mereka, tetapi hal ini ditolak oleh keluarga Carl. Sampai satu saat salah satu teman Carl, John Boccieri, memenangkan kursi Kongres pada tahun 2008. John mencoba untuk menghukum Brasil karena menyembunyikan buronan, tetapi tetap tidak ada kemajuan dalam kasus Carl ini. Selama menjalani hidup bebas di Brasil, Claudia membeli rumah, memulai bisnisnya sendiri dan menikah lagi dengan seorang pria. Dia menjalani kehidupan kelas menengah yang nyaman di Brasil. Keluarga Carl dan detektif yang terlibat dalam kasus ini menjadi sangat frustasi melihat hal itu. Sampai akhirnya kasus pembunuhan Carl diliput dalam banyak acara kriminal dan Claudia dimasukkan ke dalam daftar buronan paling dicari oleh FBI. Sampai akhirnya diketahui kalau Claudia saat resmi menjadi warga negara Amerika Serikat juga telah mengambil sumpah melepas kewarganegaraan Brasilnya. Sehingga secara hukum, dia tidak bisa lagi dilindungi oleh hukumnya Brasil. Dan pada tahun 2013, 6 tahun setelah pembunuhan terjadi, pihak berwenang Brasil menyetujui adanya ekstradisi. Kementerian Kehakiman mencabut kewarganegaraan Claudia, yang berarti dia dapat diekstradisi ke Amerika untuk diadili atas pembunuhan suaminya. Dan kasus ini sampai juga ke Mahkamah Agung Brasil pada bulan April 2016. Dan pengadilan memutuskan untuk menangkap Claudia dan mengirimnya ke dalam penjara. 3 bulan kemudian Claudia pergi ke pengadilan memohon untuk mempertahankan kewarganegaraan Brasilnya. Namun pengadilan memutuskan tidak menerima permohonannya itu. Dalam sistem peradilan Brasil, terdakwa bisa terus-menerus mengajukan banding
sehingga keluarga Carl hanya bisa menunggu kapan Claudia akan diekstradisi. Sampai pada akhirnya Mahkamah Agung secara resmi menolak bandingnya Claudia untuk tetap berada di Brasil, sehingga dia dapat diekstradisi. Kurang satu langkah lagi, yaitu menunggu perintah Presiden Brasil untuk menempatkan Claudia di atas pesawat. Dan akhirnya Claudia diekstradisi ke Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 2018. Claudia segera mengakui kalau memang dia membunuh Carl, tetapi mengklaim melakukannya di bawah tekanan emosional. Dia mengatakan kalau Carl adalah seorang suami yang suka mengontrol dan kasar terhadap dirinya. Menurut Claudia, dia membeli senjata itu untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena sudah tidak kuat lagi menghadapi suaminya. Namun pada pagi hari tanggal 12 Maret itu, saat dia memberitahu Carl bahwa dia akan melakukan bundir, Claudia mengklaim kalau Carl memintanya untuk menunggu sampai dia pergi dan menyuruhnya untuk melakukannya di ruang bawah tanah saja, sehingga tidak mengotori lukisannya dengan percikan darahnya. Claudia pun menjadi sangat marah mendengar perkataan Carl di pagi hari itu. Pada persidangan pembunuhannya pada Januari 2019, Claudia mengambil sikap untuk membela dirinya dengan terus mengatakan tentang kekerasan dan pelecehan emosional yang diterimanya. Namun tentu saja tuduhan itu dibantah oleh keluarga Carl. Dan pada 25 Januari 2019, setelah 12 tahun mencari keadilan untuk Carl, juri memutuskan Claudia bersalah atas pembunuhan itu. Claudia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 28 tahun. Sehingga dia akan memenuhi syarat pembebasan bersyaratnya pada tahun 2044 mendatang. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!